Salam sejahtera guys. Untuk lab yang kali ini kita akan bahas tentang Linux server. Nah, tanpa menunda lagi, mari kita langsung mulai prosesnya. Yang pertama adalah akses ke command file. Saya login sebagai analis ya. Bentar. Udah login sebagai analis. Buka terminal. Kemudian saya nih. Oke, sudah gitu. Mengapa penting untuk run PS sebagai root? Nah, kan ini sebagai root ya. Dengan ya kalau misalnya pakai sudo kan itu jadinya kan dari root. Berarti mengapa mengapa penting itu run PS sebagai root? Beberapa proses itu tidak bukan punyanya si analis ya. Jadi mungkin tidak akan ke display jika kita execute sebagai analis yang merupakan hanya sebatas user account. Oh, ini oke, jadi proses hierarkinya ya, hierarki itu di-represent oleh PS itu lewat nih. Jadi misalnya ada celah ini, biasanya yang lebih ke sana yang lebih lebih tinggi hierarkinya. Jadi itu tergantung di yang mana yang lebih utama. Kayak misalnya nih sistem sistem Java ini yang paling penting nih secara hierarki. Yang lebih ke sana itu yang lebih di bawah secara hierarki. Nah, indentation kan memang dari ini kalau misalnya ini yang sudah lebih ke sana itu lebih kurang atas ya. Yang paling penting itu yang paling ke kiri. Oke, untuk C-nya kita menggunakan netstat ya. Netstat. Oke, netstat berguna. Kemudian saya diminta untuk sudo netstat tunape. Oke, berarti netstat. Oh, ini ya berarti tunape. Kalau T itu kan em, TCP. Kalau U itu ya ini enggak sih sesuai manetset T itu untuk memberi TCP connection, U itu UDP connection, N itu untuk numeric output, kemudian A itu listen dan non listening. Kalau yang P itu PID PID dari connection owner process. Jadi sesuai ini ya, ini TCP, ini UDP, ini numerik, kemudian ini itunya listeningnya yang A dan yang P itu PID. Nah, apakah order itu penting di Netsat? Kurang ya, soalnya kita kan cuma mau mendapat informasi dan kalau kalau diacak juga kita tidak mengefek informasi yang kita dapat ya, ataupun program itu sendiri. Hmm.
Kalau berdasarkan ini layer 4 protokol connection status dan PID port 80 itu yang tadi sepertinya itu yang TCP, listen dan 395. Untuk menebak ya, menebak service yang running di port 80 TCP sepertinya sih web server ya. Soalnya kalau tidak ada port yang diassign ke HTTP biasanya port 80 yang dipakai. Oke, jadi selanjutnya saya diminta untuk sudo ps proses PID. Jadi ini PID ya guys yang ini kemudian port 395. Oh, proses PID 395 itu NGINX. Nah, bagaimana bisa dikonklusi? Nah, kan ini ada NGINX-nya. Jadi berdasarkan kolom terakhir yang ini yang tadi saya show, yang ini ya, bagian sini, outputnya itu memberikan NGINX command line. Jadi NGINX NGINX itu apa? NGINX itu lightweight web server ya. Jadi kalau misalnya kita Google itu berguna dalam mencari informasi tentang ini. Ya udah Google aja. Kemudian second line proses 395 itu dipunyai user dengan proses 395 sebagai parent. Apa artinya? Artinya NGINX itu menjalankan proses 396 dalam nama HTTP username. Nah, ini normal karena NGINX itu yang running untuk setiap klien yang connect ke 80 TCP. Jadi kayak web server kan. Web server berarti HTTP dong. Iya. Nah, mengapa Lastline itu memberi grep 395? Karena grep 395 itu digunakan untuk filter PS output. Jadi kalau outputnya dikompil, grep 395 akan tetap menjadi running dan tetap ada dalam list tersebut. Oke guys, untuk part 2 telnet. Telnet itu digunakan untuk mendapat informasi ya, walaupun tidak recommended ya sebagai remote shell application di sini tertulis, tapi berguna untuk mendapat informasi. Nah, oke. Kita misalnya mau ini. Oke, kita diminta untuk mengisi input telnet. Oke, escape karakter ini. Oke, kita nggak salah ya. Bad request. Bad request itu karena ini loh, apa errornya terjadi karena NGINX itu adalah web server dan hanya bisa berbicara dengan protokol HTTP. Nah, ini berarti NGINX itu memang sebuah web server dan versinya ini segini. Oke, kemudian kita
pakai port 22 kali ini. Tadi kan yang 80. Oke, disuruh kan random lagi. Kemudian saya pakai telnet untuk connect ke port 68. Tidak bisa ya. Unable to connect. Connection refuse. Itu berarti karena ini ya, apa, TC telnet itu kan TCP based protokol dan tidak bisa connect ke UDP. Kalau ini UDP, jadi tidak bisa connect. Kalau port 68 sama port 68 ya. Untuk refleksi ya, untuk refleksi. Apa ke advantage pemakaian netstat. Netstat itu mm, kalau memakai netstat tuh jadi bisa kalau analis itu untuk mendisplay semua koneksi yang ada di komputer. Seperti di Windows juga ada. Jadi kayak source dan tujuan address, port dan proses ID itu juga dikasih lihat. Jadi kita bisa melihat gitu. Jadi kita bisa melihat semua koneksi yang ada dalam sebuah komputer ini. Nah, kalau Inasat itu kalau advantage telnet, kalau menggunakan telnet itu aman selama tidak dipakai sebagai remote shell karena telnet itu tidak cocok kalau mau dijadikan remote shell, tidak aman. Kalau kalau selama tidak memakai remote shell itu jadi aman untuk untuk ngetes dan mencari informasi tentang network service yang sedang ditanyakan kepada telnet. Oke. Terima kasih guys sudah mengikuti. Lanjut. Lanjut.